Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kelihatannya masih semangat ya, ini karena masih pagi. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu 3M ya, karena ini masih kondisi COVID seperti itu. Oke, ini untuk pertemuan kedua ya. Setelah kemarin kita membahas tentang teks teks ceramah. Masih ingat ya teks ceramah? Nah, pada bahasan kita hari ini juga berkaitan dengan teks. Nah, tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah lagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Amin. Terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian. Sebelumnya saya ingin cek presensi dulu ya, apakah ada yang tidak masuk sebelumnya. Yang pertama ada Mas Hamdan, Hamzah Hamdani, hadir? Ya, hadir. Yang kedua ada Eka Nurlaili, hadir? Oke, hadir. Ada Diana Dewi, Lady Aprilia, hadir? Dan Diana Kartika Sari. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir semua. Ada yang izin? Tidak ya? Alhamdulillah masuk semua. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Teman-teman sekalian, anak-anak sebelumnya punya atau mungkin eh, sesuatu yang sosok ada ya, yang dikagumi atau mungkin yang bikin ketempelan terus kayak apa aja ketempelannya. Maksudnya itu lebih wah gitu loh maksudnya, yang menempel di hati gitu kan. Biasanya kan ada salah satu contohnya misal gini, ada yang suka drakor, ada yang suka K-pop. Hanya kan ada sosok yang di itu kan ya. Kalau di Indonesia biasanya pemadam pahlawan, atau mungkin kalau suka yang kayak pembaca novel, senang punya pembaca novel, biasanya senang novelis kayak siapa, Terelie mungkin, atau yang lain. Mungkin ada suka yang kayak apa, Raditya Dika seperti itu ya. Banyak yang suka seperti itu biasanya. Nah, pada hal ini berkaitan tentang apa dari tokoh yang disukai atau tokoh yang dikagumi tadi, apa sih yang bisa diteladani seperti itu. Mengapa itu menjadi sosok yang penting atau mungkin sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan seperti itu. Ini kan banyak influencer atau mungkin tokoh-tokoh seperti itu kan ya. Nah, pada bahasan kita kali ini itu membahas tentang itu. Nah, saya akan tunjukkan dengan share screen ya untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, oke. Nah, sudah terlihat ya bahwa bahasan kita pada hari ini ialah tentang biografi, teks biografi. Dan untuk KD-nya, ini KD 3.14 dan 4.14. Dan itu berisikan tentang bagaimana kalian itu nanti dapat mampu memahami isi, struktur mungkinnya dari teks biografi, lalu kalian juga mampu menyimpulkan dan mampu memberikan penjelasan apa sih yang perlu yang bisa ditelah dari tokoh tersebut. Nah, sebelum itu saya ingin tanya, ada yang tahu teks biografi atau mungkin biografinya dulu saja sebelum kita melangkah ke teks. Ada yang tahu biografi itu apa sih? Kalau semisal dari apa yang kita kaitkan yang tadi, ada yang berpendapat? Oh ya, silakan Mas Hamdan. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya ya. Sangat bagus sekali. Jadi bisa dikatakan ini. Nah, biografi adalah kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang yang dituliskan oleh orang lain. Ya,
dituliskan oleh orang lain. Bisa dikatakan riwayat hidupnya, perjalanannya dari dia bukan dari siapa-siapa hingga menjadi sosok tertentu yang hingga menjadi kenapa kok menjadi penting hingga jadikan biografi. Biografi seperti itu. Biasanya banyak ya seperti itu. Selanjutnya, apa perbedaan biografi dan autobiografi? Ada biasanya autobiografi disebut dengan auto ya. Autobiografi. Ada yang tahu? Kalau biografi tadi kan ada perjalanan hidup, riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Lalu bagaimana dengan autobiografi? Jawabannya ada di sini. Nah, autobiografi atau autobiografi. Nah, itu ada perjalanan hidup atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Misalnya saya jadi tokoh nih, ada perjalanan sukses di situ. Misal ada perjalanan yang enggak menjadi saya menjadi besar, mungkin bisa seperti itu. Nah, saya tulis sendiri perjalanan yang pengalaman hidup saya. Jadi saya tulis di situ riwayatnya sampai prosesnya seperti itu. Dari sini paham ya? Apa perbedaan yang kedua tadi, biografi dan autobiografi. Nah, sekarang kita melangkah ke teks biografi. Apa itu teks biografi? Ada yang tahu? Jika biografi tadi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain, lalu apa itu teks biografi? Kita hanya menambahkan teks di sini. Sama seperti kemarin kita pembelajaran ceramah, teks ceramah. Nah, bagaimana? Nah, ini teks biografi adalah teks yang berisi teks ya, suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Nah, ini sesuai dengan tujuan kita di awal. Agar kalian ini mampu memahami isi sekaligus dapat meneladani tokoh yang ada di biografi, teks biografi tersebut. Jadi teks biografi bisa dikatakan adalah teksnya dari biografi tersebut ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Jadi nanti ada 6, bisa bergantian untuk membaca ya. Nah, yang pertama ini ada berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis. Jadi, teks biografi ini ditulis berdasarkan fakta. Fakta ya. Jadi benar-benar ada dari pengalaman dari tokoh tersebut. Bisa dari semisal dari tokohnya langsung bisa, misal tokohnya tidak ada, bisa dari kerabatnya. Jadi kita menggali informasi berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi misal yang kita wawancarai adalah tokoh A, tapi jangan jauh-jauh dari tokoh A tersebut. Nah, nanti kalau dari tokoh A tersebut kan biasanya hanya dengan rumor atau mungkin yang lain, kan tidak tahu keseharian atau mungkin secara garis besar lingkungannya seperti itu bagaimana kan tidak tahu. Jadi harus benar-benar dipastikan. Terus yang kedua, berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin. Jadi biar teks biografi ini menarik untuk dibaca. Jadi nggak monoton, nggak terlalu baku, tapi ada kaidah di situ. Ya, kaidah biasanya kan menggunakan beliau agar lebih menghormati. Misalnya kan ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang dihormati. Nah, seperti itu harus menyesuaikan. Nah, berbentuk narasi, jadi berbentuk cerita di situ. Ada cerita dari awal. Misal nih, ada seorang tokoh A diceritakan di situ sebagai anak orang ini, anak keberapa, tanggal lahir dan lain sebagainya. Lalu proses perjalanannya seperti apa. Terus yang ketiga bersifat inspiratif jika dapat mempengaruhi pembaca. Nah, kalau pengertian tadi kan dapat diteladani ya, teladani oleh orang lain. Jadi nanti kita akan bahas di struktur. Kalau di bagian akhir itu ada setelah perjalanan kita ini dapat mengambil maknanya, amanat di situ. Jadi apa sih pelajaran hidup yang bisa kita ambil? Mungkin pelajaran kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita ambil. Nah, selanjutnya yang tiga tadi sudah paham ya. Kita akan lanjut dengan yang nomor 4, berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. Sama dengan yang tadi, yang ini, yang inspiratif. Jadi menginspirasi, mengubah pola pikir. Kalau ini berisi motivasi tindakan. Jadi dapat dilakukan secara kita lakukan gitu ya, berupa tindakan mengubah diri kita seperti itu. Yang kelima, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Nah, ini biasanya nggak wajib ya, biasanya ada, biasanya tidak. Ini biasanya yang nulis ini kadang hanya menyimpulkan saja atau mungkin ada pendapatnya tentang bagaimana sih tokoh ini dan lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir, memiliki struktur baku yang meliputi orientasi peristiwa penting dan reorientasi. Nah, ini akan masuk ke struktur ya.
Ada 3 bagian cara garis besarnya. Kalau ini nanti kita akan bahas di struktur ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, sebenarnya banyak, tapi saya rangkum hanya secara umum saja. Ini berdasarkan penulisannya yang pertama. Ada 2, biografi dan autobiografi. Yang sudah kita jelaskan tadi ya, kalau biografi itu ditulis orang lain, kalau autobiografi itu ditulis oleh tokoh itu sendiri ya. Terus yang selanjutnya, berdasarkan isinya. Kedua juga, biografi perjalanan hidup, yang B, biografi karir. Kalau perjalanan hidup itu mengisahkan perjalanan hidupnya atau perjuangannya, yang biasanya setidaknya ada proses di situ, mulai dari nol sampai menjadi sekarang, sosok yang sekarang sehingga ditulis seperti itu. Ada di situ kan. Kalau karir ini lebih pada penunjang ya, penunjang pekerjaan bisa, atau mungkin selain pendukung pekerjaan juga bisa biasanya. Kalau karir kan luas. Terus yang ketiga, berdasarkan isinya. Yang A berdasarkan authorized biografi, B unauthorized biografi. Yang A, bila teks biografi tersebut penulisannya dapat izin dengan sepengetahuan tokoh yang dikisahkan. Jadi harus berizin terlebih dahulu kalau yang authorized. Ya, jadi kalau ada apa-apa harus izin biar seperti yang ada di ciri-ciri tadi, biar berupa fakta seperti itu. Kalau yang kedua, ada unauthorized biografi. Nah, kalau yang ini kebalikannya sama authorized. Kalau ini tanpa sepengetahuan, tanpa izin biasanya ya. Nah, ini biasanya mungkin atau tokohnya ini sudah tidak ada atau meninggal seperti itu. Bisa ke kerabatnya, ke keluarganya mungkin, ke seseorang yang dikenal. Nah, intinya yang paling dekat dengan lingkungannya. Terus yang keempat, berdasarkan persoalan yang dibahas. Nah, yang pertama ada biografi intelektual. Nah, ini biasanya itu lebih ke ilmu pengetahuan. Jadi lebih ke apa ya? Secara garis besarnya itu untuk menambah wawasan seperti itu. Kalau yang B, biografi politik ini biasanya lebih cenderung pada tokoh-tokoh yang berpengaruh di politik. Kalau ada partai politik yang sekiranya itu lebih ke politik seperti itu. Ada bumbu-bumbu politiknya. Terus yang C, biografi jurnalistik. Nah, biografi jurnalistik ini lebih menekankan pada kode etik jurnalistik biasanya. Jadi ada wawancara, survei seperti itu kalau yang jurnalistik. Oke, dari sini paham ya? Kalau ada yang tanyakan bisa bertanya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di struktur teks biografi. Ada 3 tadi ya. Ada orientasi atau setting ya. Terus yang kedua ada peristiwa penting atau record of event, isinya perjalanan. Terus yang terakhir ada reorientasi. Nah, yang pertama adalah orientasi. Kita bahas terlebih dahulu. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pengenalan tokoh dan tokoh-tokoh lainnya yang berperan penting dalam hidup tokoh yang dikisahkan dalam teks biografi. Jadi, dikenalkan dulu latar belakangnya seperti apa, sejarahnya seperti apa dari tokoh tersebut. Jadi pemaparannya, dideskripsikan dulu tokohnya seperti apa. Nah, terus yang kedua ada peristiwa penting. Penulis memaparkan peristiwa penting yang dialami biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam meraih mimpi dan cita-citanya, serta pemecahan masalah yang dilakukan oleh tokoh tersebut sampai ia berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya tersebut. Bisa dikatakan di peristiwa penting ini adalah suatu perjalanan perjalanan hidup yang mengangkat tokoh tersebut hingga menjadi yang diinginkan atau mungkin menjadi sukses mungkin seperti itu atau mungkin menjadi lebih baik atau yang lainnya bisa dikatakan lebih meningkat ya, ada perjalanan di situ, ada proses mungkin naik turunnya, ada galau-galaunya seperti itu biasanya diceritakan di situ yang mengangkat sehingga tokoh tersebut menjadi dikenal atau mungkin yang dapat diteladani seperti biasanya tokoh-tokoh besar atau mungkin tokoh masyarakat juga bisa sebenarnya, cuman kadang minim seperti itu, lebih tepatnya ke influencer
tokoh-tokoh yang sudah sering tayang di televisi kan biasanya, atau mungkin penulis-penulis seperti itu biasanya ya. Terus yang terakhir ada reorientasi. Penulis menyampaikan komentar evaluatif atau pernyataan berupa kesimpulan ya mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Reorientasi bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Nah, seperti yang tadi, ini kesan-pesan biasanya dari penulis itu dituliskan di situ. Nah, di sini ada komentar evaluatif kan ya di situ. Bisa ada, bisa tidak. Tapi seharusnya ada kesimpulan di situ agar pembaca dapat mudah. Oh, jadi selama perjalanannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu apa sih yang bisa kita ambil dari tokoh tersebut? Nah, jadi ada makna atau amanat di situ di akhir. Dari tiga struktur ini, paham ya? Kalau tidak, mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Sudah? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini yang tadi bisa dilewati saja. Baik, kita masuk ke bagian akhir. Sudah puncak saja, Pak? Iya, udah mau selesai soalnya. Nah, ini saya menyiapkan 2 kuis. Sekalian kita review sedikit materi kita yang sudah kita bahas tadi ya. Diskusikan sedikit tadi. Barangkali masih ingat ini tadi. Yang pertama, bagian yang menjelaskan pengenalan tokoh dalam biografi termasuk dalam biografi adalah apa? Yuk. Yang menjelaskan pengenalan tokoh ada A, reorientasi, B, peristiwa dan masalah, yang C, orientasi, D, koda, E, penutup. Ayo, apa yang mana? Ayo. Ada yang menjawab? Mbak Dian? Apa? C. Oh iya, oke terima kasih Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Ada yang ingin menjawab lagi? Mungkin berbeda sama Mbak Dian? Mbak Lady? A. Oke, baik. Ada yang ingin menjawab lagi? Sudah? Baik, saya kunci jawabannya, oke? Nah, jawabannya adalah C. Tepuk tangan dulu Pak Dian. Terus untuk Pak Lady, jangan berkecil hati ya. Terus saya jelaskan sedikit. Kalau orientasi adalah pengenalan, kalau reorientasi itu apa yuk? Di akhir, ya, di akhir kesimpulan atau mungkin bisa masuk pesan-pesan dari penulis tersebut. Kalau peristiwa penting adalah di tengah ya. Kalau kode ada penulis ini tidak termasuk dalam struktur. Lanjut. Yang kedua, ini panjang, nggak usah dibaca. Bisa baca semuanya sampai itu dan kebudayaan Asia yang lain saja ya. Yang kedua, Amir Hamzah lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, 28 Februari 1911. Beliau adalah sastrawan Indonesia angkatan Pujaga Baru. Ia lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Melayu dan banyak berkecimpung dalam kegiatan sastra dan kebudayaan Melayu. Amir Hamzah bersekolah dan tinggal di Pulau Jawa pada saat pergerakan kemerdekaan. Ia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Cukup. Terus yang jadi pertanyaan adalah, yang dapat diteladani dari Amir Hamzah adalah yang A, karya-karya yang digemari masyarakat, B, menjadi penyair besar pada zaman Pujaga Baru, yang C, mampu membuat puisi dalam bahasa Indonesia, yang D, memperkaya dirinya dengan kebudayaan lain, dan yang E, Amir Hamzah lahir di lingkungan bangsawan. Ayo, apa ayo? Yang belum menjawab, silahkan menjawab. Hadiah? Hadiah? Silakan, Hadiah. Atau mungkin Mbak Eka, silakan. Nyerah? Ayo silakan dijawab yuk. Baik, kalau gitu saya ambil alih ya. Yang atau mungkin ada yang berpendapat lain mungkin, silakan. Oke, Mbak Eka jawab apa? D, oke. Terus, Mbak Dia tadi jawab apa? C. Oke, baik. Sudah ya, saya kunci. Tidak ada yang berubah. Saya kunci jawabannya ya. Oke, mari kita telah.
Karena ini apa yang mampu diteladani dari tokoh Amir Hamzah tersebut. Kita telah dari awal. Yang A, karya-karyanya digemari masyarakat. Apakah karya-karya digemari masyarakat harus diteladani? Tidak ya. Apakah harus karyanya seperti itu yang perlu kita teladani? Yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Kan tidak. Yang B, menjadi penyair besar pada zaman Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru pada zaman Pujangga Baru sekarang bukan Pujangga Baru. Kita tidak bisa mengamalkan itu. Terus yang C, mampu membuat puisi dalam bahasa Melayu Indonesia. Ini kan mampu ya. Ini kita bisa untuk belajar. Jadi bisa dikatakan bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Maksudnya secara umum gitu loh. Terus yang D, memperkaya dirinya dengan kebudayaan lain. Dan E, Amir Hamzah lahir di lingkungan bangsawan. Bukan, kita nggak lahir di lingkungan bangsawan. Terus yang D, memperkaya dirinya dengan kebudayaan lain. Nah, menurut kalian mana yang tepat? D kan? Nah, D. Karena di sini setelah sebenarnya membingungkan antara C dan D ya. Tapi lebih tepatnya adalah memperkaya dirinya dengan kebudayaan lain. Karena sifat alami manusia, kita itu nggak bisa berpuas diri. Karena ibaratnya kita meneteskan tinta, satu tetes tinta di luasnya lautan seperti ini. Maksudnya manusia itu nggak pernah puas. Seperti itu. Ingin menggali terusnya. Seperti itu. Serakah bisa dikatakan. Oke, ini tadi adalah sedikit review sama sedikit kuis dan kesimpulan. Kita lanjut. Seret. Nah, Pak, kok tugas lagi? Iya, kemarin kan sudah selesai. Nah, sekarang ada teks yang pertama. Kita sedikit sambil mereview ya untuk minggu depan. Saya akan jelaskan tugas yang pertama ialah pilihlah teks biografi. Ini berupa teks biografi. Kalian bisa mengambil dari majalah, bisa dari media online, website bisa, atau mungkin dari transkrip dari video mungkin bisa. Bisa, kalian bebas. Asalkan kalian cantumkan sumbernya dengan tema bebas bisa. Dari sini paham ya yang pertama. Terus yang kedua, analisislah berdasarkan struktur teks biografi. Nah, jadi kalian menganalisis, maksudnya seperti ini. Tadi kan ada 3. Dalam teks biografi itu, kalian harus bisa membedakan mana yang jadi orientasi, yang menjadi peristiwa penting, dan yang menjadi reorientasi. Tidak harus semuanya ditulis. Ya, tidak harus semuanya ditulis. Jadi, hanya beberapa bagian saja. Bisa dirangkum, bisa. Terus yang ketiga, tulislah pendapat kalian tentang hal yang terjadi pada tokoh. Nah, dari reorientasi tadi, pesan-pesan itu kalian bisa menyimpulkan. Nanti apa sih yang bisa saya ambil dari tokoh tersebut. Jadi itu pendapat pribadi kalian. Silahkan dijelaskan nanti. Terus yang terakhir, dikumpulkan dalam bentuk video penjelasan hasil analisis. Jadi setelah kalian menganalisis tadi, silahkan tulis kertas dulu, kalian misalnya tidak hafal, nanti kalian jelaskan dengan berupa video. Jadi kalian rekam, bebas kalian mau merekam menggunakan apa, kan banyak aplikasi yang ini kan ya, bisa pakai TikTok, bisa pakai YouTube, bisa. Nah, hasilnya nanti kalian kirim linknya saja. Kalau misal nggak berani dikirim ke WA, bisa kirim ke email saja. Nanti bisa saya kirimkan ya di WA grupnya. Jadi di situ nanti akan kalian jelaskan nih, mulai dari orientasinya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dikenalkan dulu tokohnya, lalu perjalanannya sehingga membuat tokoh itu naik. Terus akhirnya sampai pada kalian hal yang diteladani dari tokoh. Seperti itu. Dari sini paham ya? Ada yang tanyakan? Kalau sudah tidak ada, dan terima kasih. Sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya. Apabila aku masih ada yang ingin tanyakan atau kurang paham, bisa tanyakan di WA saya ya. Karena itu sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa supaya apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini,
dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Berdoa. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.